Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Talisha Ayuni Wandari, NIM 200306054. Halo, saya Safira Jaya Indah Fitri, NIM 20030654050. Kali ini kita akan membahas bersama mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia. Apa sih sistem pernafasan itu? Sistem pernafasan adalah sistem pada organ manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Pernafasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2. Udara masuk melalui hidung, faring, laring, trakea, bronkus, pulmo, alveolus. Hidung merupakan alat pernafasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia dan selaput lendir. Fungsi hidung: A. Menyesuaikan suhu udara, B. Melembabkan udara, C. Menyaring kotoran pada udara, D. Indera penciuman. Faring atau rongga tekak merupakan daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. A. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. B. Ketika makanan masuk epiglotis menuju faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Laring merupakan pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding laring digerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Adalah trakea atau tenggorokan. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Paru-paru adalah alat pernafasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Pleura di sebelah dalam disebut pleura paru-paru atau pleura visceralis, dan di sebelah luar disebut pleura rongga atau pleura parietalis. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian. A. Paru-paru kanan, 3 lobus, 3 bronchiolis, 3 kelompok alveolus. B. Paru-paru kiri, 2 lobus, 2 bronchiolis, 2 kelompok alveolus. Bronkus dan bronchiolus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percobaan lagi yang disebut bronchiolus. Alveolus. Bronchiolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2 secara difusi.
Pernapasan terjadi dalam dua siklus. Yang pertama, fase inspirasi, dan yang kedua, fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi, yakni keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Yang kedua, pernapasan perut terjadi karena gerakan otot-otot diafragma. Pada pernapasan dada inspirasi, otot antar rusuk keluar kontraksi, rongga dada membesar, dan udara masuk. Pada ekspirasi, otot antar rusuk dalam kontraksi, rongga dada mengecil, udara keluar. Pada pernapasan perut, inspirasi, diafragma kontraksi dan mendatar, rongga dada membesar, udara masuk. Sedangkan pada ekspirasi, diafragma relaksasi dan mencembung, rongga dada mengecil, udara keluar. Selanjutnya, frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis kelamin, usia, tinggi badan, posisi badan, aktivitas, suhu tubuh, dan kadar oksigen, seperti pada tabel. Mekanisme pertukaran oksigen. Yang pertama, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi. Selanjutnya, oksigen berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri paru-paru karena tekanan parsial oksigen di sekitar alveolus lebih tinggi dibanding kapiler darah. Selanjutnya, oksigen dalam kapiler darah diikat oleh hemoglobin Hb menjadi oksihemoglobin HbO2. Yang terakhir, hemoglobin kemudian berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. Mekanisme pertukaran karbon dioksida. Yang pertama, respirasi pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2. Selanjutnya, CO2 berdifusi dari sel menuju kapiler vena karena tekanan parsial CO2 dalam sel lebih tinggi dibanding kapiler vena. Selanjutnya, CO2 pada kapiler vena kemudian dibawa menuju alveolus dengan 3 cara. Yang pertama, oleh plasma darah, lalu oleh hemoglobin, dan terakhir dengan pertukaran klorida. Yang keempat, karbon dioksida dilepaskan oleh darah dan berdifusi melakukan alveolus menuju paru-paru. Terakhir, CO2 keluar dari tubuh melalui ekspirasi. Energi pernapasan dihasilkan melalui dua proses. Yang pertama ada respirasi aerob, adalah respirasi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dengan mengoksidasi zat-zat makanan. Yang kedua, respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada peradangan yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok. Contoh peradangan antara lain adalah sinusitis pada rongga hidung, faringitis pada faring, dan laringitis pada laring. Yang kedua ada asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Yang ketiga ada asidosis atau peningkatan kadar asam karbonat darah akibat keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya pH darah. Yang keempat ada asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sesak di dada, batuk-batuk, dan susah bernapas. Yang kelima ada emfisema, yaitu hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. Yang keenam ada tuberkulosis atau TBC, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosae yang menyebabkan munculnya tuberkel atau bintik-bintik di sekitar alveolus yang menyebabkan gangguan difusi oksigen. Yang ketujuh ada difteri, disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang menyebabkan faringitis dan laringitis. Yang terakhir ada pneumonia, disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limfa.